Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita sambung pelajaran kita, yaitu masih membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan turunnya keberkahan pada rezeki kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara perkara yang menyebabkan Allah turunkan rezeki beserta keberkahannya, yaitu ketika kita mencari rezeki dalam keadaan bertawakal kepada Allah, berusaha, namun setelah itu menyerahkan urusan. Nah, ketika kita bertawakal itulah Allah senang dengan apa yang kita buat, maka Allah turunkan rezeki beserta dengan keberkahannya. Lalu kemudian mencari rezeki bersungguh-sungguh karena Allah, bersungguh-sungguh itu yang membuat keberkahan itu turun. Kita sudah kabarkan bahwa jangan kira kita para suami ketika berjuang mencari rezeki seakan-akan itu tidak berpahala, dan itu sebenarnya termasuk salah satu ibadah ghair mahdah. Setiap langkah kita keluar dari rumah mencari rezeki untuk anak dan istri, maka dihitung pahala oleh Allah, dan setiap suap makanan yang dimakan oleh anak dan istri kita juga berpahala di sisi Allah. Makanya rezeki itu kalau dicari bersungguh-sungguh, ya tentu dengan tidak mengabaikan perintah Allah untuk salat di waktunya, maka dia menjadi penyebab keberkahan. Kemudian mencari rezeki dimulai dari pagi hari atau subuh hari. Subuh itu salah satu waktu berkah. Subuh salah satu waktu turunnya keberkahan. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Makanya orang-orang yang bangun subuh, salat subuh, lalu dia mulai mencari rezeki setelah salat subuhnya, maka itu waktu yang sangat diberkahi. Perlu kita ulang sebelum kita sambung bahwa barakah itu bukan banyaknya jumlah, tapi barakah itu banyaknya kebaikan. Rezeki bisa jadi tidak berubah dari dulu yang kita dapatkan sehari cuma 50.000, tapi ketika Allah titipkan keberkahan, 50.000 itu berbeda dengan orang yang mendapatkan 100.000 sehari tapi tidak diberkahi. 50.000 itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah dalam keluarga,
Kemudian 50.000 itu juga sering membawa kebaikan. Itu yang namanya barakah. Jadi kele peng, tapi pengnya apakah mampu membuat kita dekat dengan Allah atau tidak? Uang yang kita dapatkan itu yang namanya apa? Barakah. Dan yang terakhir kita bahas, salah satu penyebab keberkahan rezeki adalah birrul walidain, iaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari gaji kita kirimkan untuk orang tua sedikit, tak banyak tapi rutin, maka ridha mereka adalah ridha Allah. Dan perlu kita ingat, seandainya kita sudah punya rezeki tapi orang tua kita bersedih hati mengingat anaknya yang berada di Lok Semawi, tidak sekalipun mengirimkan apapun kepada mereka, walaupun mungkin mereka tak terlalu membutuhkan, tapi rasa sedih mereka dapatkan dalam pikiran mereka. Mungkin mereka akan berkata, anak elung alih kaya nak tinggal le kelung. Itu kesedihan itu yang menyebabkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau rezeki itu bertambah jumlahnya, bertambah berkahnya, jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang tua. Baik, kita lanjut. Berikutnya, apalagi yang menjadi penyebab rezeki turun beserta dengan keberkahan, yaitu az-zawaj, melakukan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, nikahkanlah budak-budak perempuan kalian dengan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian. Artinya Allah menyuruh Nabi, suruh beritahu kepada sahabat, kepada umatnya, nikahkanlah perempuan-perempuan, baik yang merdeka atau yang tidak merdeka di saat itu budak, dengan orang-orang saleh, nikahkanlah. Kata Allah, apa yang terjadi? Yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka dalam keadaan fakir, setelah menikah Allah akan cukupkan rezeki mereka. Jadi Allah setelah bicara tentang pernikahan, Allah bicara apa? Yang menikah dari fakir, maka Allah akan cukupkan rezeki mereka. Jadi disambung dengan sebuah jaminan rezeki. Dan ini menjadi janji bagi orang yang menikah, tidak perlu khawatir dengan rezeki, karena nikah adalah pintu terbukanya atau terbukanya pintu rezeki. Itu adalah pernikahan. Banyak orang yang hari ini menggantungkan nikah karena khawatir terhadap rezeki. Banyak orang tua ketika dilamar anaknya oleh seorang laki-laki, maka yang dia tanya pertama adalah di mana kerjanya. Dan kalau seandainya dijawab belum ada kerja, langsung ditolaknya. Padahal laki-laki itu dia lihat selalu bersamanya di waktu salat subuh, salat duhur, pemuda saleh, man hanapeng tagai. Begitu hanapeng, seribe ke semayang subuh hanggut rimang hanapeng. Nyan menan cara semiki. Begitu cara berfikirnya sebahagian orang tua. Padahal dia dulu pun waktu menikah tak ada wang. Setelah menikah Allah buka pintu, dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang hari ini tak yakin dengan janji Allah, sehingga seakan-akan setelah menikah akan timbul kefakiran. Padahal Allah sudah sebutkan, kalau menikah yang fakir Allah cukupkan rezekinya. Allah tak bilang kaya, Allah mengatakan Allah cukupkan rezekinya.
Oleh karena itu, waktu kita melihat hadis, tidak ada kriteria yang dibuat oleh Nabi untuk menerima calon menantu yang laki-laki. Ini kalau kita punya anak perempuan, tentu yang mencari rezeki nanti adalah calon menantu kita laki-laki. Itu ketika kita berpulang kepada hadis, Nabi tidak sebutkan kriterianya harus PNS. Nah hadis bukan you terima PNS mendang. Nabi tak sebut PNS, Nabi tak sebut P3K, Nabi tak sebut harus kerja di Arun, di PIM, harus kerja di PT ini, PT itu, tak disebut oleh Nabi. Apa yang Nabi sebutkan? Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluqahu. Wahai para wali, kata Nabi, wahai para wali, ini maksudnya wali yang punya anak perempuan, bukan wali Nanggro, Pak. Ini wali Nanggro urusan roh. Wahai para wali, iza ja'akum rajulun, kalau ada laki-laki yang datang melamar anakmu dan engkau lihat dua perkara pada dirinya, apa dia? Tardawna dinahu wa khuluqahu, engkau ridha dengan agamanya dan akhlaknya. Jadi yang disuruh lihat pada calon menantu itu dua, agama dan akhlak. Tidak ada pembicaraan sedikit pun tentang rezeki, karena Nabi tahu hakikatnya, malah menikah itulah yang membuka pintu rezeki. Disuruh lihat dua perkara cuma. Pertama, lihat agamanya. Itu yang perlu dicek. Ada solat tidak? Ada solat Jumat tidak? Itu kalau Ramadan ada puasa tidak? Itu yang perlu dicek. Jadi kalau bisa sebelum diterima menantu itu dites dulu, Pak. Bapak-bapak yang punya anak gadis itu seharusnya tes dulu menantu itu. Tanya dulu, rukun salat ada berapa perkara? Suruh baca Al-Fatihah, suruh baca doa tahiyat. Mungkin berlabu-labu dia, melabu-labu maksudnya dia hanja sapu. Lalu kadang-kadang kita terpesona dengan pekerjaannya. Begitu kita tanya, ada kerja nak? Di mana kerja nak? Alhamdulillah Pak, saya direktur di BUMN. Begitu kita dengar, oh Masya Allah, gajinya berapa nak? Ya sekitar hampir 30-an lah Pak. Senangnya hati kita langsung terima. Apa yang terjadi? Anak kita hantarkan dengan senyuman, pulang dengan tangisan dan babak belur dibuat oleh suaminya. Itu belum lagi suaminya selingkuh, belum lagi suaminya tiba-tiba digerebek di hotel dengan pelacur, belum lagi ternyata suaminya toke sabu-sabu. Kita terima, kita pikir bagus dengan penilaian pekerjaan, padahal kita salah menilai. Jadi yang pertama dinilai itu adalah agama, bagusnya agama. Makanya salah satu yang disuruh lihat, anak siapa ya. Itu yang datang itu anak siapa. Kalau bapaknya toke sabu, kemungkinan dia pengedar sabu juga ya. Jadi lihat anak siapa. Kalau dia anak orang saleh, insya Allah orang tuanya memang mendidiknya kesalehan. Jadi cuma satu dua ada, anak tengku, anak ustaz yang je ke belaga ada. Ya, ada satu dua memang anak ustaz, anak tengku, tapi luar biasa misal jahat dia daripada yang lain ada. Tapi itu satu dua Pak cerita. Kan tidak ada cerita umum anak tengku jahat mandum, tidak ada. Itu cerita satu dalam 1000 yang mau Allah kasih tahu. Jangan fikir bahwa kalau kita sudah saleh lalu iman bisa kita warisi begitu saja. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi Nuh saja tidak taubat sampai ujungnya. Itu tapi satu di antara 1000 cerita. Tapi kalau anak orang jahat
juga satu di antara 1000 cerita yang menjadi saleh. Kenapa susah menjadi saleh anak orang jahat, Pak? Atau calon menantu kita itu kalau anak jahat? Lihat siapa orang tuanya. Karena berpengaruh, Pak. Orang yang tak saleh itu kasih makan anak dengan harta haram, ya. Kerja di tempat haram. Ada yang kerja di tempat halal tapi suka mencari sampingan yang haram, lalu kasih hidup anak dengan yang haram. Sedangkan Allah telah menyebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah baik-baik. Kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, ya. Wa'malu salihah, baru engkau beramal saleh. Allah hubungkan makanan dengan amal saleh. Oh nah ustaz, ada tu anak bandit tapi dia jadi ustaz. Satu dalam 1000, sama seperti satu yang jahat dari orang-orang saleh. Makanya kadang-kadang kita, Pak, karena terpesona dengan harta sehingga kita menyesali kenapa menikahkan anak kita dengannya. Inilah yang menjadi penyebab gagalnya pernikahan pada anak kita. Ada satu cerita di satu tempat, Pak. Ini kisah nyata, tapi saya tak sebutkan tempat dan nama, ya. Saya takut itu saudara bapa. Jadi saya tak sebutkan. Yang berkahwinan ni, ya, dinikahkan anaknya itu juga begitu. Artinya karena modal cinta, main-main cewek, anak main cewek, habis itu mengkahwin. Itu tidak peduli menantunya kerja apa segala macam, dan ujungnya setelah menikah baru ketahuan menantunya itu suka mencuri, ya, pancuri. Apa yang terjadi, Pak? Di tengah malam dia panen hasil nehun tambak mertuanya untuk beli sabu. Jadi orang sekeliling tambak tak berani larang kerana melintai menantu yang datang mau panen. Panennya diam-diam, Pak, dia ambil, dia jual untuk beli sabu. Dan itu berulang-ulang. Kemudian dia gadaikan motor punya mertuanya, digadaikan tanah punya mertuanya. Nyan akibat berkahwin tidak melihat agama. Maka jangan terima, Bapak Ibu, kalau ada laki-laki yang datang melamar anak kita tak tahu bagaimana bagusnya agama dia. Karena yang selamat anak kita di tangan orang beragama, Pak. Kemudian yang disuruh lihat yang kedua adalah akhlak. Akhlak yang disuruh lihat. Jadi selain agama, lihatlah akhlak. Dari mana kita tahu calon menantu itu bagus akhlaknya? Selidiki, Pak. Kirimkan intel, lakukan investigasi, kirim sewa orang nak cek jika ke di kampung. Penagat bagus tak dia dengan mamaknya, bagus tak dia dengan adik-adik perempuannya. Karena anak laki-laki yang bagus dengan mamaknya, bagus dengan adik perempuannya, insya-Allah dia jaga isterinya sama seperti dia jaga mamaknya. Itu dicek. Sewa orang, Pak, berapalah sewa itu sebulan? Paling cuma 3 juta. Nanti bisa potong di mahar anak juga boleh. Jadi begitu kata Nabi SAW, suruh cek akhlak. Kalau dua itu selesai, rezeki tak usah takut. Allah sudah katakan diturunkan rezeki dengan keberkahannya kalau orang berniat menikah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan banyak orang di awal menikah, Pak. Ini kan pengalaman kita dulu, Pak. Awal menikah kita tidak tahu mau buat apa pun. Pertama kita jual pulsa, lalu kemudian jatuh bangun jual pulsa, akhirnya kita jual gerobak-gerobaknya, lalu kita ganti karena isteri kita bisa buat lontong, akhirnya kita jualan lontong. Lama-lama lontong isteri kita pun jadi bubur, tutup lagi, buka lagi yang lain. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sewa kedai, sudah bisa buka sedikit macam-macam lah yang orang menarik. Ada kedai kopinya sikit, ada baju-baju sedikit, ya itu semuanya perjuangan dan tidak pernah pupus. Kalau kita menikah memang benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis yang lain, salasatun haqqun 'ala Allahi fi 'aunihim. Ada 3 orang yang Allah jamin Allah akan tolong mereka.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, ada 3 orang yang Allah jamin Allah akan tolong mereka. Siapa mereka? Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Allah jamin Allah tolong mereka. Kemudian yang kedua, al-mukatib alladhi yuridul ada, budak yang berusaha membebaskan dirinya, dia mengangsur kepada tuannya. Jadi dia bayar kepada tuannya sedikit untuk membebaskan dirinya. Allah tolong supaya dipercepat. Dan orang ketiga yang Allah tolong adalah an-nakih. An-nakih yuridul afaf, yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Jadi pertanyaannya kembali, kepu dan kahwin. Kalau kita yang laki, kita mungkin akan mengatakan kepada orang tua kita, mak nak kahwin belum? Ayah, nikahkan saya. Untuk apa nak menikah? Kamu belum selesai kuliah. Daripada saya pacaran, bagus saya menikah. Nanti habis menikah baru saya lanjutkan pacaran. Berarti kalimat cewek awal yang berarti. Tapi dia takut terjerumus ke dalam zina. Dia takut dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang model anak-anak begitu, Pak. Tak usah syaratkan, oh hanja harulah kuliah hilai. Tak ada satu pun pandangan yang menyatakan bahawa untuk menikah wajib selesai kuliah dulu. Itu tak ada, Pak. Tak ada itu. Di antara kita bahkan anak yang anak kuliah berkahwin, Pak. Selamat tak sampai hari ini? Selamat. Banyak anak kuliah bawa ijazah tak tahu bawa ke mana. Maka kalau sudah dia meminta untuk menikah karena ingin menjaga supaya tidak jatuh dalam dosa, kalau kita punya modal, pernikah aja, Pak. Berkahwin aja. Walaupun masih semester 4, semester 6, berkahwin aja. InsyaAllah, yakinlah, pasti dia mulai berfikir untuk menghidupi istrinya. Nanti dia bawa bawaan, dia bawa risol ke kampus, dia jual di waktu masa jeda keluar dari ruangan. Itu ada saja pikirannya. Kenapa? Yang bimbing Allah. Karena dia menikah untuk menjaga agar tak berbuat dosa kepada Allah. Begitu juga perempuan. Tak ada kewajiban harus selesai kuliah, apalagi perempuan, Pak. Perempuan itu tidak dituntut untuk berpendidikan terlalu tinggi. Karena perempuan ujungnya, akhlak itu puncaknya ketika dia berhasil taat pada suaminya. Bukan waktu dia menjadi doktor, bukan waktu dia menjadi profesor. Bahkan miris kalau kita lihat, semakin tinggi pendidikan, semakin mudah terjadi perceraian. Pekan, karena menganggap tak selevel lagi. Masalah ini ada perempuan sudah tinggi sekali sekolahnya, Pak. Sedangkan suaminya tidak sempat sekolah karena sibuk mencari nafkah. Bahkan dulu yang mengantar istri ini untuk daftar jadi PNS, itu suaminya yang mengantar dengan beca. Tiap-tiap hari diantar, ditunggu sampai kehilangan pelanggan, Pak. Habis itu waktu S2 diantar lagi sama suaminya, S3 dan begitu sudah selesai pendidikan tinggi, sudah menganggap suami bodoh. Waktu bicara, si perempuan sudah mulai pakai CC, reboisasi, transmigrasi, akreditasi. Si suami tak nyambung, akan mulai dia menganggap ini tak level. Akhirnya main cewek sampai-sampai urun carang, minta cerai sama suami. Padahal dulu yang capek untuk ngantar ke sekolah suami. Begitu keadaan kalau seandainya perempuan pintar tapi tak dibarengi dengan iman. Makanya untuk apa pendidikan tinggi kalau tak taat pada suami? Sihat gadah dari rumah, bentar-bentar sudah berangkat. Ke mana? Jakarta. Berapa hari Jakarta? Sebulan. Pulang sebentar 1 hari, belum sempat pun bertegur sapa sama suami. Besok udah seminar lagi. Kemana? Ke Jogja. Berangkat ke Jogja. Berapa lama? 3 minggu. Pulang sebentar, sudah berangkat ke Medan. Pulang sebentar, berangkat ke kuburan. Kapan ketemu sama suami? Bagus kita dapat isteri yang tamatan SMA, geduk di rumah. Waktu kita telefon, nyo kapegat malamnyo, ini malam ni tolong buat sambal lado pakai udang, kajampu bilih becut, kajampu karing becut. Dia langsung jawab, siap bang, siap. Pokoknya abang pulang udah siap.
nasinya tolong jangan terlalu masak ya, kata. Siap. Itu tamatan SMA, tapi membahagiakan hati. Kita pulang, dia sudah nunggu di pintu pagar, sudah dia buat spanduk ahlan wa sahlan kandar. Ya. Mamunya yang doktor pun nak sempat juga apa ni. Ya. Di situ kita baru menyadari bahawa ternyata beda level untuk perempuan tu beda Pak dengan laki. Laki memang disuruh tuntut ilmu tinggi-tinggi supaya bisa memimpin keluarga, memimpin umat. Nah, jadi oleh kerana itu tak perlu takut dengan rezeki. Menikah pembuka pintu rezeki. Maka ini yang belum menikah ni, bapa yang sudah menikah jangan. Yang belum menikah ni bang, itu jangan sampai tidak ada rencana. Yang sudah sekali je dikata je kan. Cuma yang sudah ada berhenti dulu bang. Ya, sudah ada berhenti dulu. Ya, kalau mau tambah boleh kan. Ya silahkan saja. Saya pun cuma menganjurkan, saya pun tak berani melaksanakannya. Ya. Jadi dia cuma pegang-pegang mata. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang harus difahami bahawa rezeki turun bersama dengan keikhlasan untuk melakukan sunnah Nabi, menikah karena menjaga kehormatan. Maka anak kita yang perempuan Pak, itu nikahkan saja cepat. Karena kata Rasulullah ada 3 perkara yang harus dipercepat. Ya, selain daripada bayar hutang, mengurusi jenazah, lalu percepatlah menikahkan anak perempuan. Anak perempuan kalau sudah tamat SMA ada yang minta nikahkan terus Pak. Ya, nanti lihat calon menantu begitu, anak siapa ni? Nah, lihat bagus agamanya, salatnya bagus. Kalau perlu Pak, tak usah capek-capek harus tunggu yang dari sana dari sini, cari yang di masjid yang salat subuh Pak. Neglect-nya anak mudanya tapi sembahyang subuh, selalu dia salat subuh. Dekati dia Pak. Ya, dekati dia, lalu tawarkan, sudah menikah belum? Nah, begitu dia bilang belum, mau menikah sama anak saya. Ya, berapa maharnya Pak? Ya tergantung anak saya lah, katanya. Bukan katanya yang belum mahar, baji lah katanya. Di situ pun langsung tak jadi. Ya, kenapa? Dipikir macam calon menantu, lagi mak mertua, dah fikir belum apa-apa udah ngamuk duluan di masjid tu Pak. Tapi intinya adalah cari yang saleh. Rezeki dijamin Pak, insya-Allah tidak akan berkurang apa yang telah Allah tetapkan. Apalagi yang kita sebutkan tadi, memang menikahnya adalah menikah untuk menjaga kehormatannya. Maka kan banyak gara-gara berprinsip harus kerja, banyak yang soleh-soleh terbengkalai Pak. Gara-gara hanabut, dipikir kerja itu harus PNS. PNS saja sekarang menyesal jadi PNS. Ya, dengan kerja laporan di Pak, dengan BKD, KJM, oleh pupu kali laporkan. Ya, itu BAA PNS ronyo Pak. Ya. Makanya inilah salah satu rahasia Allah, yaitu menikah menjadi pembuka pintu rezeki.